Oke, selamat siang teman-teman di sini. Perkenalkan, namaku Rizky Aprilia Astuti, biasa dipanggil Rizky, atau kalau Fionita biasanya manggil aku April, tapi terserah gitu kan. Em, di sini, gimana ya? Aku tuh sebagai sekretaris DPD Puan Jakarta Timur. Puan itu apa sih? Biasanya orang itu masih banyak yang salah karena mereka pikir Puan itu ya Puan Maharani gitu. Padahal kalau Puan yang aku itu Puan itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu saya perempuan Partai Amanat Nasional gitu. Jadi ya itu mungkin yang bisa aku sampaikan ya dalam perkenalan ini. Sebenarnya penugasan kita ini itu eh, membuat makalah yang kita ambil itu topiknya itu tentang keterlibatan perempuan di dalam politik kewargaan di Indonesia. Khususnya topik yang kita ambil itu pemilu 2024. Nah, makanya kita pilih ke April untuk wawancara sebagai narasumber karena cocok banget nih karena kan Kak April udah lumayan lama ya berkegiatan di politik dan perempuan juga. Jadi kita mau ngulik-ngulik sedikit gimana sih keluh kesahnya di politik sebagai perempuan. Aman ya Kak April. BTW di sini ada teman aku Nicola Silitonga dan juga Riang Herninda. Ya, salam kenal Oke. yang lainnya. Ya, terus kita langsung aja ya Kak untuk mempersingkat waktu. Pertama-tama kan tadi kan Kak April sempat ngasih tahu Kak April di Puanpan gitu. Nah, biar lebih kenal lagi, boleh nggak sih Kak di-sharing sedikit pengalamannya tuh dari awal tuh, kenapa sih, gimana caranya Kak April bisa terjun ke dunia politik dan motivasinya apa yang ngedorong untuk Kak April untuk masuk ke politik dan juga konsisten sebagai perempuan di ranah politik? Oke, awalnya itu memang ini awal gimana ya aku bisa terjun gitu. Sebenarnya kalau awal itu jujur aku tuh sebenarnya awalnya nggak terlalu tertarik ya sama dunia politik gitu dulu gitu. Tapi eh, karena terinfluence, terinfluence dari aku tuh banyak circle dari LSM tuh banyak. Nah, pertama tuh dari LSM karena mamaku itu orang LSM, ditambah mamaku itu juga punya yayasan yang yang selalu bersinggungan dan bersinergi sama orang-orang di pemerintahan, which is orang politik. Beberapa tahun kemudian kayak Tuhan tuh ngasih jalan aja gitu. Aku punya circle lain di mana awalnya itu bukan orang dari PAN malahan. Yang pertama itu malah orang Golkar gitu. Itu pertama tuh orang-orang Golkar. Dan awalnya aku nggak tahu kalau mereka orang Golkar. Aku taunya mereka orang Kadin. Kadin sama Golkar tuh kayaknya deket deh, gitu kan. Jadi orang Golkar. Terus lama-lama ketemulah yang dari partai-partai lain gitu kan. Terus ya udah kayak apa aku join aja gitu. Join atas keinginan diri sendiri sih. Maksudnya keinginan untuk kayaknya dengan apa yang aku suka di dunia sosial, dengan pakai tangan politik kayaknya bisa deh gitu. Nah, waktu itu memang yang lagi deket banget sama aku itu emang orang-orang PAN. Gitu. Jadi ya sudah aku masuklah ke PAN dan ke Puan gitu. Sebenarnya kalau mau masuk dunia politik tuh kayaknya harus dari panggilan hati deh. Kalau kitanya yang dipaksa itu nggak akan aduh setengah hati deh. Aku suka di dunia sosial dan kebetulan waktu itu baru baru beberapa tahun aku masuk di PAN itu ada bencana Cianjur. Ada apa sih yang gempa Cianjur itu kan? Waktu itu aku masih belum menjabat sebagai sekretaris. Aku masih menjabat sebagai ketua bidang sosial. Apa ya waktu itu ya? Pokoknya yang gitu-gitu deh. Tapi aku lupa itunya apa gitu. Nah, eh, karena aku ketua di Puan untuk bidang tersebut, aku menjalankanlah misi kemanusiaan untuk membantu eh,
korban-korban yang ada di Cianjur waktu itu. Jadi kita di sana kayak 2 hari semalam deh. Kalau aku nggak salah, iya 2 hari semalam. Nah dari situ eh mungkin kalau dari ketua-ketua yang lainnya kok kayaknya misi kemanusiaan, maksudnya bantuan misi kemanusiaan dari Puan ini berhasil di bawah di bawah kepemimpinan aku. Akhirnya mereka sepertinya nih bisa nih Mbak Rizky nih bisa menjadi pemimpin suatu saat nanti. Akhirnya aku diangkatlah menjadi sekretaris gitu. Tapi harus kalau mau masuk politik adalah harus dari panggilan hati, jangan karena dipaksa. Jangan tergiur sama iming-iming. Udah jangan. Jangan Bener-bener bener-bener. gitu. Iya, iya benar-benar. Karena kepengenan sendiri jadinya lebih pure, Iya, lebih natural gitu ya tujuannya. iya. Tadi Kak April jadi berkesempatan buat jadi sekretaris gitu kan juga karena ada apa namanya kesempatan untuk memberikan yang hal kemanusiaan itu di Ya. ya Cianjur itu. Nah, di situ tuh kan setelah Kak April kayak gitu dikasih jabatan sebagai sekretaris di Puan itu ada nggak sih Kak selama beberapa tahun ini juga Kak April punya eh, sesuatu yang challenging terutama di misalnya dari dukungan partainya atau akses di pelatihannya atau eh, bahkan kemarin sempat saat pencalonan itu kira-kira sebagai perempuan tuh Kak April ada tantangannya nggak secara struktural? Kalau di Partai PAN sendiri, tantangannya sih cenderung nggak terlalu banyak ya, karena memang dukungan partai itu kuat gitu untuk perempuan mencalonkan diri gitu. Apalagi Puan DKI Jakarta ini benar-benar diasuh dengan baik. Aku nggak tahu ya, maksudnya karena aku di DKI Jakarta, jadi ya aku melihatnya hanya di DKI Jakarta aja gitu. Memang benar-benar diasuh dengan baik oleh PAN gitu. Dan kita tuh beneran yang dibimbing langsung sama seperti Eko Patriot gitu-gitu, Pak Zul. Mereka tuh beneran yang ayo yang perempuan jangan takut untuk berpolitik. Itu tuh banyak. Maksudnya besar dukungannya. Jadi memang dorongannya menurut aku sih oke sih. Ya, jadi Nggak ada malah diskriminasi. dukung ya, support ya di Support, dalam support. partai itu. Ya. Nah, itu kan di pertanyaan aku yang selanjutnya ini kan tadi nanya tentang stereotip gender atau misalnya budaya patriarki itu di lingkungan politik. Di Kak April tuh masih ada apa enggak? Tapi kan tadi Kak April udah jawab kalau misalnya dari PAN ini emang udah ngedukung banget gitu untuk perempuan lebih bersuara, lebih berani gitu kan. Tapi kalau misalnya Kak April lihat dari sisi lain, bukan dari PAN aja tuh, menurut Kak April masih banyak gak sih? Karena kan bisa kita lihat dari yang topik kita ambil ini kan pemilu 2024 nih kan yang 30% perempuan dikasih kesempatan, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya 30% juga. Nah, itu tuh menurut Kak April masih ada nggak sih stereotip gender atau budaya patriarkinya di politik selain di PAN? Ini kalau budaya patriarki, ini menurut POV aku aja ya, di bahasa Gen Z nih. Ini eh seharusnya gimana ya? Kayaknya patriarki emang harus ada deh di politik. Karena ini menurut personal aku ya, terlepas dari memang dari secara general di Partai PAN, PAN itu mendukung perempuan untuk maju, ayo gitu. Tapi menurut pribadi aku, bukannya aku tidak mendukung emansipasi wanita, aku mendukung, sangat amat mendukung untuk perempuan itu ada di jajaran pemerintahan atau politik atau dan lain sebagainya di berbagai level lainnya. Aku sangat mendukung. Tetapi budaya patriarki itu harus ada, tapi tidak boleh mendominasi, harus tetap ada. Karena aku tuh lebih suka quote on quote negara itu dipimpin oleh laki-laki dibanding perempuan. Karena kalau dipimpin oleh perempuan, misalnya, misalnya terkadang tuh nggak usah naif deh, perempuan tuh kan moodnya up and down.
dibanding laki-laki yang stabil gitu kan. Jadi kalau misalnya sesuatu organisasi, kita nggak usah sebut negara dulu deh, organisasi aja gitu. Kalau dipimpin oleh semuanya perempuan, dari dari kepala sampai kaki perempuan, kayaknya kurang sih menurut aku. Karena pasti naluri psikologinya perempuan tuh pasti akan mendominasi gitu. Meskipun kayak saya akan bersikap profesional, oh ya oke gitu. Tapi terkadang subconsciousnya perempuan, alam bawah sadarnya perempuan tuh kadang-kadang masih mendrive kita untuk eh, take action gitu loh. Dan kalau aku bisa mengamati di partai aku sendiri, meskipun secara general partai PAN itu mendukung perempuan 100%, tetapi budaya patriarkinya masih ada tanpa kita sadari. Dan karena aku pun juga melihat, karena memang eh gini loh, kalau aku bukan ingin menjelek-jelekan orang-orang yang ada di Partai PAN ya. Dimana kalau misalnya laki-laki ingin mencalonkan diri dan ada perempuan, kalau memang kita setara, equal, kita harusnya saling support dong, yang positif, gitu kan. Tetapi aku melihat di sini masih ada, ini meskipun agak ini ya, agak agak sedikit membuka membuka tabir gitu kan. Masih ada kayak perempuan tuh nggak usah, perempuan mah di rumah aja di dapur tuh masih ada gitu loh. Nggak semuanya, tapi ada beberapa oknum yang begitu. Jadi melihat perempuan tuh kayak underestimate, memandang sebelah mata itu masih ada. Itu patriarki kan? Gitu loh. Maksudnya kalau kita equal ya udah ayo ayo kita kompetisi bareng-bareng secara sehat gitu. Menurut Kak April itu dari kebijakan yang kuota 30% itu kan katanya perempuan itu udah diterwakilkan kan ya. Nah, menurut Kak April tuh itu benar-benar udah ngebantu perempuan untuk memperoleh ruang politik yang setara atau emang cuman sekedar administratif aja? Ya 30% sih quite enough ya menurut aku. Tapi ya nggak tahu lagi misalnya 10 tahun lagi ditambah kuotanya menjadi 40%. Ya mungkin kalau bisa bisa sampai 50% beneran yang equal banget, kayaknya sih lebih akan menarik gitu loh. Untuk berkompetisi ya. Untuk maksudnya sama-sama nih ayo mana nih yang paling bagus untuk membangun sesuatu gitu. Tapi kalau 30% ya sebenarnya sih kalau di zaman sekarang sih udah cukup cukup oke ya. Toh juga sekarang meskipun 30% banyak kok perempuan-perempuan yang di pemerintahan, di politik yang banyak yang bersuara juga udah banyak, banyak banget. Nggak usah 30%. Kan itu 30% kan di pemerintahan, ya kan? DPR MPR gitu. Eh nggak apa-apa 30%-nya di situ. Tapi kan kita masih punya yang politik, orang-orang politik yang di luar pemerintahan. Itu kan masih banyak banget dan mereka juga banyak yang bersuara supaya supaya bangsa kita lebih baik gitu. For the better nation, make Indonesia great again kayak kayak Amerika. Nah, dari situ kan kita sempat ngebahas strategi perempuan nih Kak. Jadi kayak dari pendidikan politik, jaringan solidaritasnya dan pemberdayaannya. Kira-kira menurut dari Kak April itu strategi apa sih yang menurut Kak April penting untuk perempuan nih yang mau bertahan, berkembang, terus punya posisi yang strategis di politik? Apakah harus melalui pendidikan politiknya aja atau harus dengan jaringan perempuan atau dukungan komunitas atau mungkin semuanya menurut Kak April? Semuanya sih. Tapi yang paling penting pendidikan. Jadi kamu punya basic knowledge gitu. Mau kamu politik di bidang apapun, kalau kamu tidak punya knowledge yang bagus, gimana ini otak untuk bekerja gitu loh. Setelah kamu punya basic knowledge yang bagus, pendidikan yang bagus, baru kamu mengembangkan.
Jadi IQ dan EQ itu harus seimbang gitu. Terus sebenarnya kayak jaringan atau komunitas itu sebenarnya privilege loh. Tapi yang paling penting ya basic knowledge, pendidikan. Pendidikan politik bisa kemana aja kok gitu. Jadi kamu harus punya pendidikan yang bagus. Nggak perlu sampai nggak perlu ya kalau bisa sampai benar-benar apa? Top of levelnya pendidikan Indonesia apa? S3, Iya. doktor gitu ya kan. Kalau sorry, kalau misalnya kamu bisa mencapai level itu akan lebih baik gitu. Karena ya pendidikan nggak cuma teori, itu bisa membuka jalan pikiran kamu gitu. Bisa bikin kamu berpikir dengan lebih kritis gitu. Coba lihat deh, misalnya politician-politician yang pendidikannya tidak tidak terlalu tinggi hanya karena dia fame, mengandalkan fame. Pasti akan kurang menurut aku ya gitu. Meskipun dia diusung partai yang bagus gitu. Tapi kalau memang kamu eh, udah usianya udah cukup dewasa, misalnya udah kayak aku udah kepala tiga, terus masuk dunia politik, alangkah baiknya ya kamu ngambil pendidikan lagi gitu. Jangan hanya karena udah nggak umur aku udah tua, udah ngapain ngapain aku harus sekolah lagi, no. Kamu harus punya pendidikan tuh fundamental yang sangat apa ya? Fondasi yang harus kita punya gitu loh untuk masuk di politik. Untuk aku itu sih. Oke, iya sih setuju kalau pendidikan emang ya mau gimana pun mau mau masuk ke dunia politik, mau kerja juga semuanya tetap Iya. harus dapat pendidikan yang ya sekarang kan bare minimumnya minimal banget punya sarjana. Iya. Itu udah paling mentok gitu kan. Oke. Nggak So apa-apa far aman kalau sih Kak. mau mau baru S1 doang habis itu terjun politik kayak aku nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa Ya. juga. Tinggal tinggal nanti aku mau gimana. Oke, last question nih Kak. Karena Oke. juga kita Zoom-nya nggak premium ya kebetulan. Hmm. Oke, kita cuma pengen dapat pesan aja sih Kak atau nanti wish Kakak sebagai untuk perempuan muda terus juga termasuk kayak mahasiswa kayak aku sama Ninda kan perempuan kita di ilmu politik nih kuliahnya yang mungkin pengen terjun ke politik nanti tapi masih ragu atau enggak masih nggak percaya diri ada nggak sih Kak pesan singkatnya aja nggak apa-apa. Ini kalian sorry ya, maksudnya kalian kalian rata-rata umur berapa? 20 atau 19? Aku 20 sih kalau Ninda berapa? Aku 19. Nicholas sama 20, 19. 19. Dan ini mata kuliah apa? Kalian jurusannya apa? Ilpol, ilmu politik. Iya ilmu politik. Udah selesaiin sampai kelar. Selesaiin sampai kelar. Hmm, malah justru menurut aku kalau maksudnya di Zoom ini ya, kalau kalian kalau kalian nantinya pengen terjun ke politik, kalian tuh udah punya fondasi yang bagus banget ini. Bagus. Malah justru kalau kalau nantinya kalian nggak terjun di politik sih kayaknya, aduh sayang banget. Tapi balik lagi panggilan hati ya, jangan terinfluence gitu. Betul. Pokoknya Oke. buat anak muda tetap harus punya positive vibe, positive manners, positive thinking. Kalau untuk kehidupan masing-masing dan kalau memang punya keinginan lebih, ingin membuat bangsa kita lebih baik, ya Indonesia perlu perlu politician yang lebih baik juga. Contohnya ya seperti kalian-kalian ini gitu yang berangkat dari Ilpol gitu. Jadi udah mantep Amin. lah. Iya, Pokoknya harus oke. punya semangat untuk anak muda itu nggak jangan takut untuk meskipun dunia politik kita masih dipenuhi oleh baby boomers, ya kan?
nggak usah khawatir, milenialnya juga banyak. Aku milenial sama Gen Z itu kan deket ya. Jadi kayaknya untuk kalian para Gen Z, kalau mau masuk ke dunia politik sih harusnya lebih mudah gitu. Iya. Apalagi sesuai jalur kuliahnya gitu. Yang penting Oke. pokoknya semangat aja. Nggak usah takut, udah. Tidak usah takut bersuara. Meskipun di Indonesia punya undang-undang apa yang untuk suara itu apa ya? UTE ya. Tapi nggak usah khawatir. Selama kalian menyuarakan sesuatu yang benar, don't be afraid. Gitu sih menurut aku. Thank you Kak April Sama-sama, untuk anytime. hari ini. Seru banget. Jujur ini lumayan ya buat memotivasi apalagi buat perempuan nanti kalau misalnya mau masuk ke dunia politik. Oke Kak, terima kasih Kak sekali lagi. Aku, Niko, sama Ninda juga jadi dibantu banget untuk ngerjain tugas di hari ini. Kita closing dulu ya Kak. Dadah. Thank you so much for having me.